apa-apa karena kalau Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel, Prabowo bunuh diri itu. Pasti itu bunuh diri itu. Jadi kalau sampai tidak buka itu bunuh diri Indonesia. Kira Prabowo mau tidak mau harus buka kedutaan. Tadi kan kita dengar dari Ibu Koni kan. Nah, sayang bukan Ibu Koni Menteri Luar Negerinya. Kalau Ibu Koni mau udah langsung selesai. Lagi. Nah, ini. Ya, kedua mengenai Bu Menlu ya, dengan Menlu yang baru ini, saya meragukan karena Menlu yang baru ini dia mengumumkan kita akan melanjutkan perjuangan apa yang dijalankan selama ini. Jadi saya pikir ini Indonesia akan tetap bertahan dengan istilah orang Batak kejogalannya, tidak mau membuka diplomasi dengan negara seperti Israel dan apalagi ya itu ya, negara lainnya ada beberapa itu. Indonesia tidak mau membuka kerjasama. Ini belum. Itu kan cuman belum. Itu belum ada. Tapi karena pidatonya itu Pak Paul saya dengar pidatonya dia. Belum apa-apa karena kalau Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel, Prabowo bunuh diri itu. Pasti itu bunuh diri itu. Jadi kalau sampai tidak buka itu bunuh diri Indonesia. Jadi kalau benar-benar nggak jadi buka, saya jamin Indonesia bakal melarat, bakal habis, bakal kelar sudah nasibnya. Karena tidak mungkin Israel tidak membalas semua yang tidak mau, karena itu potensinya besar ya, 280 juta ya orang warga negara Indonesia itu potensi besar sekali. Dan itu bisa berdampak buat Israel. Jadi saya kira Prabowo mau tidak mau harus buka kedutaan. Tadi kan kita dengar dari Ibu Koni kan. Nah, sayang bukan Ibu Koni Menteri Luar Negerinya. Kalau Ibu Koni mau udah langsung selesai. Iya betul. Kalau Ibu Koni langsung selesai betul. Ya ini Pak Teddy. Pak Teddy. Shalom teman-teman. Ya, Ibu Dora standby. Pak Teddy. Ya, sebenarnya saya dengar dari pertama ya diskusi Opung Toba. Sebenarnya Opung Toba bukan saya mau mengatakan orang-orang di sini tidak mengerti. Sebenarnya jelaskan itu UNIFIL itu apa, bagian dari PB apa, tugasnya apa, itu dicetuskan tahun berapa, kemudian dari dari tugasnya apa lagi mungkin kasih tahu ya Opung Toba mungkin boleh bantu Opung Toba itu. Ada pesan edukatif lah bagi teman-teman di sini. Jangan kita perlu bicara UNIFIL orang-orang bingung ini organisasi mana gitu, atau dibilang the United Nation of Interim apa itu, jelaskan itu sehingga kita ada keterpahaman gitu. Seperti tadi dari permulaan saya dengar pendapat politik orang-orang Indonesia yang profesor doktor itu, mereka tidak punya alasan yang kuat ya untuk mengatakan, upaya kita di sini mau mengatakan bahwa Hizbullah dan Hamas itu adalah dalam kode teroris. Ini kita itu nggak usah mau mengatakan dengan negosiasi apapun. Negara-negara yang dewasa dalam dunia politik, mereka akan tidak menerima mau ceasefire apa semua, karena itu konteksnya itu negara teroris. Itu aja kesimpulan. Kemudian anaknya pendiri Hamas mengatakan bahwa yang menjadi biang keladi kelompok itu adalah Iran. Nah, itu clue-clue yang kita sampaikan. Apa yang terjadi gejolak itu oleh Iran. Kemudian di Indonesia, hubungan dengan Indonesia, kesimpulan daripada seorang pakar politik di Indonesia yang otoritasnya kita bisa terima, dia mengatakan ngapain kita mau free Palestine. Kalau ini jadi paradoks, kalau negara lain akan bicarakan tentang free Papua. Apa yang oleh sebab itu saya ya angkat jempol sama Bu Koni, katakan dia takut mau bicara tentang free Palestine. Karena notabene-nya jadi bumerang kalau
negara-negara besar seperti Israel, Inggris, dan negara-negara Amerika Eropa berbicara tentang free Papua. Ini yang menjadi kecelakaan sebenarnya. Kalau kita lihat clue politik, kenapa ini Retno tidak dipilih? Karena akan terbalik seperti itu. Dia walk out itu di United Nations, itu apa namanya, suatu kebodohan bagi negara gitu. Oleh sebab itu sebagai seorang gentleman sebenarnya dia hadir, dia dengar, ya. Itu kesimpulannya di negara kita yang kita harus pahami. Kemudian seorang yang saya bilang tadi pakar politik itu mengatakan yang sangat luar biasa ya. Saya bilang aja Ibu Koni, dia bilang ngapain you ngomong tentang Free Palestine, mau mendamaikan, sedang you tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Percuma. Kalau Anda ingin berbicara tentang perdamaian antara bilang aja Lebanon, Palestina ada hubung pada umumnya, you bikin kerjasama dong, hubungan diplomatik dengan Israel, supaya Anda secara otoritas bisa bicara untuk bagaimana memperdamaikan itu. Tetapi persoalannya juga di sini kita harus pendekatan intelektual gitu, bukan sebenarnya pertanyaan kan sederhana gitu. Sebenarnya Israel suka berdamai dengan Palestina, dengan Lebanon. Cuma persoalannya Lebanon itu damaikan dulu faksi-faksi yang ada di negaranya sendiri gitu. Baru bisa bikin perdamaian. Sulit lah. Karena kita tahu bersama kan terkenal di dunia mana. Negara di dalam negara. Itu yang terjadi di Lebanon. Sebenarnya Lebanon itu belum ada negaranya, belum ada apanya, karena tidak ada kepastian di situ. Yang realitas, yang nyata itu adalah bagaimana kekuatan faksi-faksi daripada kelompok-kelompok Islam itu yang menguat di Lebanon. Ini sulit, ini kecuali Lebanon ini ya, atau bilang aja apa, dia benar-benar sudah berarti suatu negara ya, suatu negara yang ada presidennya, ada ini, tapi sulit. Ada kekuatan faksi di dalam sehingga sulit bekerja sama antara Israel dan negara Lebanon dan Palestina. Itu yang harus dilihat dulu oleh pakar-pakar politik. Kemudian di Indonesia lagi itu yang jeleknya media Indonesia. Saya bilang selalu media Indonesia terprovokasi. Orang-orang Indonesia kan lebih banyak bodoh, saya bilang aja. Lebih banyak bodoh dalam konteks kita tergiring dengan berita kayak kemarin kan. Rumah sakit Indonesia itu dibakar ya kan, semua ini dikeluarkan barang-barang itu, mereka mainkan picture-nya itu seolah-olah rumah sakit itu dibakar. Yang rumah sakit, ternyata berita hari ini diputar-balikan, oh ternyata rumah sakit Indonesia tidak. Ini wartawan-wartawan, saya bilang wartawan goblok yang saya bilang karena media besar. Tapi saya tidak mau generalisasikan semua jurnalis. Kemarin yang saya lihat adalah jurnalis yang di berita mana itu. Dia langsung mengatakan hari ini bahwa rumah sakit yang ada di Indonesia masih berdiri tegak. Masih bagus gitu. Cuma bagaimana narasi-narasi ini disampaikan kepada penduduk Indonesia. Bagaimana menggambarkan kebencian rakyat Indonesia kepada Israel itu. Ini yang saya selalu tegur kepada media-media di Indonesia itu. Jangan terlalu lah kita menggiring rakyat ini dalam proses kebencian. Oleh sebab itu saya dukung pandangan Pak Dr. Pausang. Ini Prabowo harus bikin hubungan diplomat dengan Israel. Saya percaya sebenarnya ini Retno bisa dipertahankan sebagai Menteri Luar Negeri. Karena ada unsur kebencian bagi dirinya dia sendiri. Sehingga dia tidak, oh enggak usahlah menangis, dia bilang 40 tahun, 20 tahun. Kita punya mata, punya telinga, punya kecerdasan. Apa yang dia buat sih bagi negara kita sebagai Menlu? Ya tidak ada yang dia buat. Jujur aja tidak ada. Kalau pemahaman saya, kalau cuma bilang orang biasa aja, seorang pemimpin seperti kita biasa aja bagaimana mempertahankan kedudukan Indonesia masuk di dalam PBB. Itu biasa aja negosiasi. Enggak ada hal yang signifikan gitu. Kalau menurut pandangan saya, kecuali dia bikin hal-hal yang seperti yang dilakukan Vietnam, yang dilakukan Thailand, yang dilakukan Filipina. Bagaimana dia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia sehingga Indonesia itu sangat luar biasa hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika, contoh seperti itu.
contoh yang dibuat oleh Thailand. Hampir semua produk Asia yang ada di Asia, ya, produk Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kemudian Filipina. Saya jarang ketemu pedagang produk-produk Indonesia yang sifatnya make Indonesia. Saya jarang ketemu, ya. Jarang saya ketemu. Kecuali kita bicara Indomie Supermie. Itu wajar. Tapi kalau Anda ke Amerika, Anda lihat apa? Malaysian food, ya, Thailand food. Belum lagi produk-produk itu sangat luar biasa kerja Indonesia. Kecelakaan Indonesia kan di situ. Kecelakaan Indonesia ketahuan kok pada realitas, bukan pada nuansa politik, bicara politik gitu. Oleh sebab itu saya coba tanya orang Eropa, bagaimana hubungan Eropa dengan Thailand, dengan hampir semua di dunia ini negara maju. Saya contoh Eropa lah, Australia lah, Amerika lah. Hampir ada restoran yang milik Vietnam, belum lagi Thailand food, belum lagi produk kayak kelapa. Ya saya bilang milk, coconut. Saya cuma lihat realitas, baru saya lihat ini Indonesia apa sumbangsinya yang dibuat oleh Menlu. Coba. Kecuali dia jago bicara di dunia oki, ya, bicara di dunia yang sekelompok dengan dia. Itu yang salah satu kecerdasan yang kita harus lihat. Kemudian dia selalu berbicara tentang Free Palestine. Dia World Cup di ini. Ya itu yang jadi kemarahan dari Prabowo. Baru dia tidak dipilih gitu. Kan saya perlihatkan dari situ, karena Prabowo bicara Indonesia ini dalam pidatonya, ya saya ambil politik Indonesia adalah politik bebas aktif. Tetapi Prabowo tidak menyetujui kalau ada penjajahan. Nah sekarang Opung Toba, apakah penjajahan yang terjadi di Palestina antara Gaza dan itu bukan penjajahan. Itu bagaimana Israel melawan teroris. Itu yang kesimpulan yang harus didengar oleh rakyat Indonesia seluruh dunia, bahwa Israel itu melawan teroris, bukan melawan negara gitu. Oleh sebab itu saya bantah si politik-politik bicara itu, seperti tadi itu yang oleh Pak Prabowo sampai bicara negara-negara Arab itu. Ya itulah kesimpulan saya tentang masalah Indonesia, masalah. Kemudian kedua, memang Israel pinter. Semua pendukung keuangan yang ada di negara Arab sana dihantam oleh Israel menggunakan misil. Itu saya baru baca kemarin dulu dari Yirpinto. Yirpinto ini kalau Anda teman-teman di sini nonton YouTube dari Yirpinto. Yirpinto itu sambil dia menggunakan narasi, dia gunakan gambar itu. Dia menggunakan video itu. Nah ini saya hancurkan ini, Yirpinto itu, yang dari Israel itu. Mereka lebih condong keterbukaan untuk menyampaikan berita. Bukan menghoax seperti berita-berita di Indonesia. Luar biasa hoax sebenarnya di berita-berita di Indonesia. Ya saya kagum ya analisa dari Pak, bukan saya mau Pak Dr. Paul Sang ini, saya kagum analisanya. Dia katakan bahwa kalau Indonesia ini akan terbelenggu, kalau dia tidak buka hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia. Itu betul. Secara positif. Lupakanlah perang. Lupakanlah terjadi apa perang antara Hamas dan Israel. Mari kita maju negara kita, kerjasama dengan mereka di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Karena apa? Negara Israel ini luar biasa hubungannya dengan negara-negara besar seperti Australia, seperti saya bilang Eropa, dan negara-negara besar lainnya. Mereka sudah ada kerjasama yang sangat luar biasa. Nah, kalau negara ingin maju, bukalah hubungan diplomatik dengan bukalah hubungan diplomatik dengan Israel. Baru kecerdasan kita akan terbuka itu. Ya kalau tidak akan buka, begitu negara kita. Karena pidatonya Prabowo itu pidato zaman Orde Baru. Bagaimana memberikan makan, itu pidato berulang itu semua yang dikatakan untuk mengkerangkakan pikiran rakyat Indonesia itu bahasa lama sebenarnya, ndak ada perubahan. Tapi persoalannya di negara kita tanya substansinya apa sih negara kita ndak maju. Saya selalu katakan negara kita dari dulu kita bicara pakar-pakar ekonominya kita dulu ya, yang duduk bukan jadi pejabat, itu mereka sudah berpikir bagaimana
negara kita akan maju sejahtera gitu. Mereka sudah ada ide. Karena ini dimainkan oleh politik-politik kotor di negara kita, kita tidak akan maju. Kemudian ya kita tahu bersama. Saya selalu kesimpulkan clue secara umum, secara generasi, karena saya dalam tanda kutip adalah lembaga Islamnya ini yang merusak sistem negara kita. Percaya atau tidak, Anda akan coba kaji. Coba kaji dari awal itu. Negara yang kita negara rusak ini dirusak oleh sistem itu. Sistem korupsi itu tercipta karena lembaga ini gitu. Semua kerusakan sistem negara kita, yang mau di ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya, pendidikan, hukum, ini kan lembaga ini. Tetapi itu kalau Anda, teman-teman di sini nggak percaya, mungkin Permesa bicara begini, coba Anda track, coba Anda rewind, coba Anda introspeksi beberapa puluh tahun lalu. Yang merusak sistem. Saya potong Pak Teddy ya. Pak Teddy saya potong. Bagaimana kita mau menekan grup dari sebelah ini, radikal-radikal Islam ini, sementara yang memainkan peranan politik itu adalah mereka-mereka itu juga di dalam Pak Teddy, mereka juga, dan itu dari periode ke periode presiden tidak berubah. Bagaimana kita mau merubah negara kita untuk mengubah opinion menjadi Indonesia negara sekuler? Itu susahnya, karena di setiap podcast itu mereka mematokkan kenapa Israel itu sebagai penjajah pada peristiwa 948. Mereka tidak menarik sejarah daripada Israel itu sendiri dan peradaban dunia ini. Itu masalahnya Pak Teddy. Makanya saya bilang pemerintah kita harus menarik keluar para politik agama ini, dan organisasi MU ini tidak lagi membuka suara di dalam pemerintahan. Tapi memang banyak argumen itu susah untuk dilakukan. Kita tidak akan bisa, biarpun Pak Prabowo susah, karena selagi MUI ini mempunyai kursi atau suara di dalam pemerintahan, dan mereka akan berperan ke situ, membela para Islam ini walaupun salah, dan memperbodoh rakyat. Itu masalahnya Pak Teddy. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena mereka sendiri yang memberikan kursi itu. Coba sekarang Pak Prabowo dalam Menteri Agama ini, berapa mereka itu? Seharusnya itu kan sudah tidak lagi diberlakukan, bikin kelompok sendiri, grup sendiri, jangan di badan kepemerintahan, di sistem pemerintah. Kan itu masalahnya Pak Teddy. Iya, memang ajaran-ajaran itu dari dulu kan kita sudah tahu. Pak Paul pun mampu menjelaskan itu. Saya bilang kemarin itu substansinya, doktrinnya, saya bilang sudah melekat di dalam ajaran agamanya itu. Sehingga agamanya itu, ajaran agama itu mereka relasikan dengan sistem pemerintahannya itu. Di Indonesia, contoh, populasi penduduk Muslim itu. Sehingga yang menentukan ya dari populasi itu untuk menjadi presiden dari populasi itu. Dari populasi itu dia menjadi seorang kepala negara atau kepala daerah dan sebagainya. Dia itu setelah dia menduduki jabatan, dia itu ada apa jasa seperti contoh lah, saya kasih contoh lah sederhana yang bisa politik lah. Semua yang diangkat oleh Prabowo adalah balas budi, balas jasa, contoh seperti itu. Tapi kita jangan bawa karena bilang Islamnya ini. Tetapi kalau kita bicara tentang populasi, mereka ini karena mereka populasi, ya, untuk menentukan dia presiden dari populasinya itu, dari Islamnya itu, sehingga dia akan jasa dari itu gitu. Terus jasanya si aliran-aliran radikal ini menggunakan doktrin-doktrin agamanya itu. Nah itu yang jadi rusak. Apakah paradigma itu mampu dirubah oleh Prabowo? Itu masalahnya, apa dia mampu merubah? Dan sistem ketatnya ajaran Islam itu tidak terlalu keras.
Oleh sebab itu selalu saya argumentasikan di tempat ini. Pesantren-pesantren itu tidak mengikuti kurikulum-kurikulum yang diajarkan oleh negara, tetapi masih disokong oleh negara. Itu yang pemerintah negara nggak mau lihat gitu. Yang kita bilang tadi, mereka tidak mengajarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, tidak menjalankan NKRI. Itu sering saya sampaikan kepada Pak Tobing. Cuma Pak Tobing itu tidak pernah masuk karena legitimasinya kurikulum negara itu dan tegur kepada Menteri Pendidikan menengah dan lain sebagainya. Atau tidak ada dari Departemen Pendidikan sehingga muncul pendidikan yang sifat radikal di negara kita. Itu yang kita yang punya legitimasi melihat kurikulum yang dilakukan oleh pendidikan itu, tapi mereka tidak melihat itu yang negara kita rusak gitu. Ya itu Pak Gudora tadi, Gudora bagus analisanya. Konteksnya kita negara ini selalu dijual adalah negara populasi penduduknya secara kuantitas adalah Islam. Kemudian sumbangsinya suara untuk menjadi itu dari siapa yang banyak suara. Nah, itu sehingga mereka juga itu yang menjadi pemimpin, ada jasa balas budi kepada mereka. Nah, ini yang rusak di sistem kita gitu. Selain-lainnya ini mereka rubah. Oh, walaupun you punya jasa sama saya tetap akan menjalankan keadilan, kebenaran. Saya akan menjalankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak melihat dari kelompok-kelompok Islam atau kelompok ini, kelompok itu, tidak. Bagaimana saya mau menjamin kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke. Itu saya bilang pemimpin yang nasionalisme yang tulen. Tetapi sampai sekarang kan bingung. Negara aja masih bingung dengan urusan naik haji, dengan urusan Departemen Agama, dengan urusan ini, dengan urusan itu. Masih berhubungan ke situ, sulit negara kita mau maju. Benar juga, dan teman-teman lepaslah. Kalau ada Departemen Agama, enggak usahlah pakai departemen. Benar juga dikatakan Prabowo, buatlah badan. Di badan itu aja, enggak usah ada departemen yang diurus negara. You punya badan sendirilah. Nanti saya pantau lu bagaimana. Tapi you jangan mengeruk keuangan negara. Jangan mengambil APBN negara, jangan mengambil EPBD, jangan mengambil anggaran di kota, gitu. Di kecamatan, janganlah. Bikinlah badan sendiri. Saya kagum kepada Prabowo kalau dia buat begitu. Kalau dia nggak buat begitu, ya negara kita akan rusak dengan sistemnya itu. Kan siapa bilang si Prabowo ini tidak cengkrama dengan Muhammadiyah, dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan NU. Dia kan cengkrama, tersandra dengan kelompok ini. Enggak ngomong bagaimana saya taruhan mana Prabowo kalau dia tidak tersandra dengan lembaga-lembaga ini di negara kita. Melainkan mereka menggunakan kekuatan mobilisasi, menggunakan seragam tentara kelompok-kelompok ini. Oleh sebab itu saya mau mengatakan memang di negara kita ini memang sulit untuk maju. Kalau Prabowo berani bikin hubungan, coba mana Dr. Pausang, seandainya tiba-tiba Presiden Prabowo bikin hubungan diplomatik dengan Israel, ya Pak Paul lihat kelompok-kelompok Islam garis muncul di jalan raya dari Jawa sana sampai ke Jakarta. Coba kalau dia berani bikin hubungan diplomatik. Oleh sebab itu si pakar bilang, ada pakar kemarin saya dengar dia bilang, hubungan Indonesia dengan Israel ada, tapi hubungan diam-diam itu saya percaya betul. Karena Israel dengan Irian Papua banyak bantuan-bantuan tersembunyi Israel kepada Papua. Benar juga Bu Koni katakan, siapa bilang tidak ada intel-intel luar biasa yang ada di Papua sekarang, yang dari Eropa, dari Amerika yang lagi diam di sana memantau. Analisanya juga benar, tidak salah. Nah, sekarang Gudora pertanyaan, apakah berani? Kan negara-negara kita adalah negara muslim terbesar. Apakah berani Prabowo membuka hubungan diplomat? Kemudian
kok Ibu apa tadi Dora katakan, iya kan karena negara kita negara mayoritas Muslim. Ini sulit mau dirubah. Sekarang caranya kita tunggu apa ada keberanian daripada pemimpin negara membuka hubungan diplomat dengan Israel. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau berani ada risikonya gitu. Ada jadi konflik. Karena apa? Saya bilang ajaran-ajaran kebencian kepada bangsa Israel sudah ditanamkan kepada anak-anak yang di pesantren. Itu. Kemudian juga sudah ditanamkan oleh kiai-kiai berkhotbah di pesantren, di masjid. Mereka sudah tanamkan itu kebencian yang selalu di Opung Toba sampaikan. Ya, masalah kebencian itu yang terjadi kepada orang-orang Yahudi Israel yang selalu diajarkan karena mereka adalah patut dibantai, patut dibunuh. Itu ciri-ciri begitu. Kesimpulan ya bagi saya ya cuma satu. Kalau Prabowo berani terima risiko apa yang terjadi di negara kita, memang akan terjadi konflik besar-besaran gitu, secara politik. Oleh sebab itu Prabowo berhati-hati. Cuma benar saya dengar pidato Prabowo mengatakan bahwa hubungan Indonesia adalah bebas aktif. Nah, itulah pandangan saya. Dan kedua ya Pak Opung jelaskan kepada mereka apa itu. Ya, Unifil itu kepada media di sini. Ya. Supaya mereka akan memahami apa itu. Kemudian jelaskan konflik yang ada di Israel sama itu supaya orang tidak pinter, penduduk Indonesia teredukasi dengan polemik-polemik kita. Gitu. Kita mengerti tentang demografi, ya, sistem kepemerintahan yang dijalankan, ya. Kemudian kita memahami setelah demografi, topografi, ya, kemudian geopolitiknya bagaimana. Kemudian saya bilang sistem pemerintahannya bagaimana. Seperti di Israel gitu, jelaskan sistem pemerintahannya bagaimana. Nah, itu teredukasi teman-teman di sini. Karena ada orang berpikir presiden itu bukan presiden-presidenan yang kayak diangkat oleh Ayatollah Khomeini, bukan presiden-presiden yang di Irak atau di Syria. Contoh menjelaskan presiden perdana menterinya Israel, contoh siapa yang mengangkat gitu. Kemudian di sini ada Knesset, siapa itu Kongres dan Senator yang ada di sana. Bagaimana pengangkatan perdana menteri? Bagaimana kebijakan perdana menteri sehingga orang itu tidak berpikir oh ini perdana menteri itu oleh rakyat Israel. Orang juga yang mendengar itu terframe dengan cara-cara kendati bukan begitu. Ya, bukan begitu sistem pemerintahannya Israel. Sembarang dipecat oleh enggak. Di situ ada penjelasan gitu. Di sana saya ulang sama dengan ada anggota DPR, MPR, ada anggota legislatif, eksekutif, yudikatif. Begitu penjelasan yang paling real. Nah, sehingga selalu saya bilang kita ini ada pendidikan politik gitu. Ya itu ada pendidikan politik bagi rakyat Indonesia gitu. Ya itulah pemahaman saya tentang ya dijelaskan oleh Opung Toba dan teman-teman di sini. Begitu juga Bu Dora ya bertanya tentang pertanyaan cuma satu karena kita adalah mayoritas Muslim. Terima kasih Pak Paul ya, terima kasih.